Halo Fitness Mania, bersama saya Deray. Selamat datang, akan membahas tentang latihan kaki. Nah, sekali lagi ya, latihan kaki adalah salah satu jenis latihan berbeda dengan chest. Kalau semua teman-teman biasanya rajin latihan upper body, biasanya kaki latihan lower body karena jarang kelihatan, biasanya jarang dilatih. Di sisi lain juga, latihan kaki biasanya paling berat karena melibatkan otot yang begitu banyak, besar, dan kadang-kadang paling capek. Biasanya latihan kaki ya udah nggak kelihatan, capek lagi ya. Makanya mungkin kan kita mengangkat beban paling berat pada latihan kaki adalah paling populer itu adalah biasanya adalah squats dan leg press. Itu adalah dua jenis latihan yang saya paling senang lakukan ya. Biasanya kita bisa melakukan squat ya, bagi pemula mungkin menggunakan tubuhnya sendiri, tapi kalau kita bisa melakukan squat bisa dengan free weights, bisa juga menggunakan dengan mesin. Kebetulan kalau kali ini di video ini saya menggunakan Smith machine. Menurut saya lebih aman, lebih safe buat saya. Saya lakukan dengan Smith machine. Saya lakukan pemanasan dulu yang cukup. Setelah itu baru masuk dalam set inti, di mana saya bisa mengangkat kurang lebih di kisaran 6 sampai 12 repetisi. Biasanya kadang-kadang tentu saya lebih senang semakin berat pasti akan semakin lebih baik buat otot kaki saya. Tapi memang semuanya harus bertahap, pelan-pelan. Terutama latihan kaki, hati-hati kalau salah gerakannya atau salah bentuk angkatannya, maka yang terjadi kadang-kadang joinnya, persendian kita terutama di pinggang itu paling sering, dan juga terutama di lutut juga. Jadi hati-hati kalau latihan kaki, pelajari dulu cara gerakannya yang tepat dan benar, pada saat itu kita bisa lakukan. Kebetulan di video ini saya melakukan aktivitas latihan kakinya sedikit agak lebar. Saya berfokus kepada otot bokong saya, glusnya, dan juga otot paha bagian dalam. Itu yang menjadi prioritas saya, itu yang saya lakukan. Kalau pada saat kakinya kita agak masukkan sedikit, kita akan kembali fokus ke otot kaki bagian luar atau lateralnya. Jadi saya rasa dengan merubah posisi kaki adalah satu hal yang baik. Jadi lebar sekali dan sekali waktu, kalau yang sempit ya. Kalau mau yang sempit biasanya pasti akan jauh lebih berat. Kalau mau lebar biasanya kita lebih kuat karena kita didukung oleh otot-otot yang lain. Dalam hal ini ada hamstring kita, ada gluteus kita ya, juga otot paha bagian dalam juga kita juga terlibat. Repetisi sekali lagi di kisaran 6 sampai 12 yang baik. Pada saat turun kita rasakan turun, tidak perlu harus paralel atau apa, tapi memang kadang-kadang kalau kita berbicara paralel, kadang-kadang kita sering berbicara soal yang namanya aturan dalam pertandingan squats di powerlifting, misalnya di angkat berat, kadang-kadang harus sampai paralel, tapi sebenarnya tidak harus sampai paralel, tergantung daripada jenis kaki teman-teman sekalian. Kalau kakinya dari lutut sampai ke pahanya itu terlalu panjang, biasanya tidak memungkinkan untuk turun sampai terlalu paralel. Kalau sampai paralel nanti dia jatuh ke bawah. Tapi kalau dia agak pendek, memungkinkan dia bisa untuk sampai paralel. Jadi yang nyaman aja buat teman-teman. Tapi juga nggak mau cuma ngangkat begini aja tapi nggak berani turun hanya karena kita hanya takut, juga nggak boleh. Makanya kenapa mulai dengan beban yang ringan-ringan dulu ya. Selain itu juga pada saat melakukan aktivitas leg press juga sama. Latihan leg press juga kalau saya bersyukur dengan mungkin fleksibilitas yang ada juga, saya berusaha untuk turunin sampai bawah sehingga saya bisa merasakan bukan cuma otot paha bagian depan tapi juga otot paha bagian luarnya, termasuk otot glute saya juga, otot bokong saya juga bisa terlatih. Jadi saya coba lebih baik dengan beban yang lebih ringan tapi dengan range of motion yang lebih besar. Kadang-kadang orang cuma ringan aja dikit, yang ada kelihatannya jadi kayak manesin lutut aja gitu ya. Range of motionnya kadang-kadang terlalu sempit. Jadi kalau bisa agak turunan dikit biar kita bisa rasakan ya. Dengan beban yang lebih ringan kita bisa rasakan dengan baik. Setelah itu baru pelan-pelan kita naikkan bebannya, pelan-pelan kita naikkan. Di dalam video ini saya juga akan sharing berbagai menu atau program latihan saya. Teman-teman mudah-mudahan bisa mempelajarinya. Kayak leg extension, leg curl itu bisa dijadikan satu, termasuk juga latihan betis itu sendiri. Latihan betis bisa dilakukan dengan dua cara, dengan posisi duduk dan juga dengan posisi berdiri. Posisi duduk biasanya dikenal dengan namanya seated calf raises dengan menggunakan mesin plate loaded ya. Dengan posisi duduk biasanya kita fokus kepada yang namanya soleus atau cone-nya. Kalau kayak es krim ada cone-nya, kita fokus ke cone-nya. Bayangkan kaki kita atau betis kita seperti es krim, maka cone-nya, untuk melatih cone-nya supaya lebih lebar, kita lakukan dengan gerakan kaki yang kakinya tidak lurus tapi kakinya membengkok. Ketika kakinya membengkok baru kita jinjit, itu yang kena adalah soleusnya atau yang kena cone-nya. Ketika kakinya kita lurus berdiri baru kita jinjit, itu yang kenanya adalah es krimnya atau yang dikenal dengan namanya gastrocnemius atau yang dikenal namanya otot betisnya itu sendiri yang bentuknya seperti hati ya kalau teman-teman tahu. Nah jadi lakukan dua hal itu. Sama juga latihan betis
tidak mau terlalu berat, karena kalau terlalu berat biasanya nanti stres terlalu banyak di persenin kaki. Tidak mau juga terlalu ringan sehingga juga tidak terlalu terasa juga. Jadi latihannya secukupnya, bebannya dirasakan. Cuma kalau betis, kalau menurut saya sama halnya juga dengan perut, sama halnya juga dengan forearm. Biasanya repetisinya pasti agak sedikit lebih tinggi dari sekedar cuma 12, bisa 15 sampai 20 saya rasa. Tapi kalau lebih dari 20 artinya bebannya udah terlalu ringan, boleh bebannya ditambahkan. Tapi kalau cuma kuatnya cuma sampai 5, 6 atau 10, biasanya kadang-kadang terlalu berat, biasanya diringanin sedikit. Kadang-kadang ternyata dalam melakukan aktivitas latihan betis toh ternyata lebih terasa. Ya, jadi teman-teman bisa mencoba juga melakukan itu. Ingat sekali lagi, latihan kaki ada latihan betis, ada latihan paha bagian belakang, hamstring jangan lupa juga dilatih oleh teman-teman, dan juga ada latihan paha bagian depan. Tentunya paha bagian depan itu yang dikenal dengan tricepnya kaki, itu yang paling gede. 2/3 dari kaki kita adalah paha bagian depan, sepertiganya adalah paha bagian belakang, lalu di bawahnya ada betis juga. Jadi kalau latihannya semuanya dilatih, belum ada bokongnya juga, buttocks atau glutesnya juga. Jadi bayangin, otot kaki banyak sekali, kalau nggak dilatih sayang sekali. Kalau dilatih biasanya akan banyak membantu overall simetri kita, ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, mungkin suka, mau di like atau mau di share dan sebagainya, dengan senang hati dilakukan. Tapi yang jangan lupa adalah teman-teman subscribe atau langganan video kami ini, ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat informasinya.